Kita akan mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudari semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh mengasihi dan selalu dikasihi Tuhan Yesus juga. Ya, kita akan mulai persekutuan pagi ini. Kita akan mulai dengan mengangkat satu pujian, seperti Rusa Rindu Sungaimu. Semoga terdengar ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala penyertaan dan pemeliharaan yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami pagi ini boleh bersama-sama berjumpa, bersekutu bersama dengan teman-teman kami semuanya. Terima kasih untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Seperti pujian yang kami naikkan, biarlah kami boleh selalu rindu untuk datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, untuk senantiasa mencari wajah-Mu. Biarlah kami boleh selalu rindu untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap persekutuan doa kami boleh diperkenan di hadapan-Mu. Suci dan kuduskan hati kami, Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah yang senantiasa setia dan selalu menolong di dalam kehidupan kami. Seberapa keadaan kami, apapun yang ada di dalam hidup kami, yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah hanya Engkau sendiri yang melawat melalui perjumpaan-perjumpaan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini. Biarlah Engkau memberkati persiapan Pendeta Edi untuk menyampaikannya. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan jam ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali melanjutkan pujian kita. Belum lama kita memperingati Prapaskah ya. Kita masih tetap diingatkan bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang sudah menyembuhkan, menyucikan hati kita, dan kita dilepaskan dari segala dosa-dosa kita. Kita akan pujikan lagu ini. Ya, kita lebih bersemangat ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dosaku, kubur kosong membuktikan
Dia hidup. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan selanjutnya pada Pendeta Edi SS. Ya, terima kasih Dekan Julian ya, pujian yang sangat bagus. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan dan berikan bagi setiap kami. Kami tahu bahwasanya Tuhanlah yang menguasai setiap hari-hari yang ada di bumi ini, dan Tuhanlah yang memberkatinya di dalam kekuasaan-Mu ya Tuhan. Kiranya hati kami senantiasa tertuju kepada Engkau, karena kami tahu kerinduan kami hanyalah untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Berkati kami ya Tuhan. Seperti Samuel berkata pada Engkau, berbicaralah ya Tuhan, kami setiap mendengar. Kiranya itu menjadikan doa kami untuk kami boleh mempersiapkan hati kami, untuk kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, juga boleh berkesempatan menyampaikan renungan firman Tuhan. Di terakhir saya menyampaikan renungan firman Tuhan adalah berdoakan ayat-ayat Alkitab. Dan tadi bersyukur mendengar apa yang didoakan oleh Bu Yuli keluar dari ayat-ayat Alkitab ya. Kita sama-sama belajar gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan sih, cuma saya kemarin tuh hanya mengingatkan saja untuk kita berdoa. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu Bapak sekalian? Karena kita tahu sebetulnya di dalam kita berdoa itu ada teologi yang ada di dalam pikiran kita, pengertian kita untuk kita menaikkan doa. Jadi bukan sekedar apa yang kita ucapkan, karena apa yang kita ucapkan itu berasal dari dalam kita. Nah, apa yang dari dalam kita itulah yang bisa kita sampaikan tanpa kita pernah mengerti sebelumnya. Kita kesulitan untuk berdoa, kita melakukan kata-kata. Jadi semua ilmu yang ada di dalam diri kita pastinya sudah pernah kita baca, kita lihat, kita dengar. Maka kita bisa mengeluarkan hal itu. Nah, itulah pentingnya ketika kita berdoa dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, hari ini saya sepertinya akan melanjutkan. Kalau yang lalu berdoa dengan ayat-ayat Alkitab, hari ini kita adalah berdoa dalam nama Yesus. Wah, mungkin Bapak Ibu sekalian, waduh saya udah tahu nih, nggak apa-apa. Jadi ini anggaplah refresh. Tapi bagi Bapak Ibu yang, waduh ini sesuatu yang baru, mari kita belajar gitu ya. Saya juga sedang belajar. Diambil dari satu teks Alkitab, Yohanes 16 ayat 23. Saya minta kesediaan dari seorang dari Bapak Ibu untuk membacakan teks Alkitab yang ada di depan ini layar ya. Silahkan dibuka mic-nya satu orang saja ya. Baik Pak, saya baca ya. Terima kasih Pak Anton. Yohanes 16 ayat 23 menyatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Terima kasih Pak Anton. Iya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita perlu tahu sedikit konteksnya dari ayat ini ya. Yohanes 16 salah satu bagian yang ada ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya di ruang atas. Itu adalah hari-hari terakhir atau waktu-waktu terakhir Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, karena habis itu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian perjalanan menuju Golgota dan di akhirnya dia disalib. Jadi salah satu bagian yang kita baca ini bagian yang penting karena berisi tentang wasiat, kalau boleh mengatakan itu wasiat daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga bagi kita semua. Nah, ini bagian yang mungkin terlewatkan di dalam, karena ini kalau ini pastinya persiapan Paskah segala macam gitu ya. Tetapi ada satu bagian penting tentang berdoa selain di luar Getsemani gitu, itu pasti penting. Tetapi kita lihat di bagian ini saya memberikan highlight bahwa saya bagian yang terakhir ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Itu oke. Tetapi ada satu kata, satu tambahan dua kata. Dalam namaku.
Nah, inilah yang akan menjadi tekanan ataupun perhatian kita semua di dalam doa pagi pada pagi hari ini. Sungguhnya segala sesuatu kamu minta dalam namaku. Itu aja simpel ya. Dalam namaku. Nah, dalam namaku itu penting sekali Bapak sekalian. Kita perhatikan, saya memperhatikan semua kita yang berdoa. Di akhir doa kita mengatakan, kita naikkan, kita panjatkan, kita apapun juga naik doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Iya, betul kah? Itu yang kita lakukan. Nah, Bapak sekalian sadarkah bahwasanya kita itu sedang berteologi tentang doa kita. Jadi doa ini jelas ditujukan dan kita minta kepada Yesus Kristus. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, ayat ini mengingatkan kita semua bahwasanya berdoa itu harusnya demikian. Lalu kita mencoba mengkomparasi gitu ya. Loh, Tuhan Yesus kan mengajarkan pada murid-muridnya doa Bapa kami gitu. Bapa kami di dalam surga loh. Gimana? Apakah ini ada perbedaan di sana Bapak Ibu sekalian? Kita bisa bingung, tetapi semuanya bisa dijelaskan. Ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, doa kepada Bapa. Oke. Kemudian ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, ingat bahwasanya Roh Kudus belum turun. Karena Yesus belum naik ke surga. Jadi antara Bapa, Anak, ya sebut dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita tidak bisa membeda-bedakannya gitu ya. Itu menjadi satu kesatuan. Tetapi yang mudah kita lakukan seperti perintah di dalam Yohanes 16:23 itu bahwasanya kita berdoa dalam nama Yesus. Bapak Ibu sekalian, inilah yang membedakan. Maksudnya, kalau kita menyebut Allah Bapa itu bisa umum karena eh, di di apa namanya di agama yang lain juga menyebutkan Allah, tapi nggak jelas maksudnya. Roh Kudus bisa mirip-mirip artinya, tetapi ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu yang membedakan antara kita dengan yang lain. Nah, makanya penting bagi kita untuk memahami bahwasanya doa itu kita naikkan dalam nama Yesus. Dan itu Bapak Ibu jangan bingung ya. Dalam nama Bapa, oke. Dalam nama Tuhan Yesus, oke. Dalam nama Roh Kudus juga oke. Kita sebutnya tiga-tiganya nggak masalah. Tapi yang membedakan itu semua adalah Yesus. Karena dia adalah Allah yang berkenan menjadi manusia dan menjadi tebusan bagi setiap kita, tebusan dosa kita. Nah, Bapak Ibu, kekuatan daripada doa di dalam nama Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Saya mau coba memahami seperti ini. Maksudnya ya, bukan sekedar menyebut namanya dalam doa untuk menutup doa saja. Nah, Bapak sekalian, kita bisa berdoa apapun juga kita naikkan, kemudian cuma terakhirnya yang penting terakhir itu sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, itu bagus. Tetapi sekali lagi, bukan itu maksudnya. Bukan sekedar menyebut saja. Ada hal yang lain yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian, sesuatu yang disyukuri sebagai privilege dalam doa. Privilege itu hak istimewa. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh kematian Tuhan Yesus melalui ditebus dengan darah daripada anak domba Allah melalui kematiannya di kayu salib. Jadi sesuatu yang disyukuri sebagai hak istimewa dalam doa, kita bisa menyebut dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, kebergantungan yang penuh di dalam doa. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, bahwasanya ketika kita menyebut doa ini, kita tutup dengan doa dalam nama, kita naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan sekedar menyebut, tetapi kita syukuri sebagai hak istimewa di dalam doa kita. Tapi juga bagian yang ketiga adalah kebergantungan yang penuh di dalam doa. Bahwasanya apa yang kita naikkan itu, kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah yang dimaksud. Tetapi saya akan maksud lebih dalam lagi, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah berdoa karena Yesus memerintahkan kita untuk berdoa.
Dengan demikian memberi kita kuasa untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwasannya kalau kita melihat doa kita, wah, saya pernah pernah berbincang dengan teman saya, kamu doa enggak manjur, doa cuma begitu doang. Lihat itu doa yang lain tuh sampai bersemangat, berapi-api gitu, doanya sampai segala macam gitu ya. Ya, dengan ekspresif ya mereka doa. Apakah artinya doa yang seperti itu lebih manjur dibandingkan dengan doa yang tenang-tenang saja? Enggak, Bapak sekalian. Enggak. Karena kita lihat ada peristiwa di dalam Perjanjian Lama, Tuhan hadir itu justru di dalam ketenangan. Tuhan bisa hadir dalam situasi apapun. Jadi kita tidak boleh merasa bahwasanya ketika kita berdoa dengan tenang, nggak ada kuasanya. Ingat bahwasanya doa itu yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu bahwasanya Tuhan itu memberikan kuasa ketika kita berdoa. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah minder ketika kita berdoa, kok berdoa kita cuma gitu saja gitu ya. Tapi juga jangan menjadi sesuatu yang berlebihan ketika kita bisa berdoa dengan ekspresif. Enggak, di hadapan Tuhan sama saja. Karena Tuhan memberkati dan menjawab itu ketika kita menyerahkan doa itu benar-benar kepada Tuhan. Itu intinya, bukan ekspresifnya. Tetapi doa itu ditujukan kepada Tuhan Yesus yang memerintahkan kita berdoa. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, kecenderungan gereja-gereja kita dari GKMI, kita berdoa sepertinya flat saja. Apalagi habis doa, ada doa Bapa kami. Gimana kita bisa ekspresif? Nggak bisa. Kita dikurung seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, jangan pernah minder bagi kita yang berdoa sepertinya flat, karena ini diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kuasa di dalam setiap doa-doa kita. Seorang dosen saya, dia punya latar belakang dukun gitu ya, punya latar belakang dukun. Dan dia mengatakan, saya ditolong doakan segala macam, dia cuma berdoa sebentar saja. Terus ditanya, wah doanya sebenarnya nggak manjur. Ya, kemudian dosen saya jelaskan, seperti yang saya jelaskan ini. Doa itu manjur tidak bukan karena saya berdoa, bukan karena doa saya, tetapi doa ini ditujukan kepada Tuhan Yesus. Jawaban doa itu bukan tergantung pada saya atau kita yang berdoa. Kalau kita sudah memastikan doa kita dijawab, nah kita perlu lihat kita ini, jangan-jangan kita sudah menjadi Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi alat saja bagi kita untuk pengesahan bahwasanya kita itu berkuasa berdoa. Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak dengan hal ini. Apalagi ketika seseorang berdoa, sekali lagi berdoa itu kan berteologi kita ya. Udah mengatakan ini kesalahan perintah Roh Kudus. Sekali lagi firman Tuhan juga mengingatkan kita, ujilah semuanya itu. Di dalam Perjanjian Baru mengatakan, ujilah roh-roh itu. Jangan percaya begitu saja. Tetapi ketika kita sudah biasa kita membaca firman Tuhan, kita akan menjadi lebih peka. Kita akan menjadi lebih mengerti sebetulnya betul enggak Roh Kudus itu berbicara seorang dengan seorang. Tidak mudah, tidak mudah. Maka saya sebagai gembala jemaat memberikan arahan pada Bapak Ibu semua. Jangan mudah percaya kepada seseorang yang mengatakan ini Roh Kudus berbicara kepada saya. Hati-hati, karena harus diuji terlebih dahulu. Beberapa kali saya mengalami, tapi saya juga tidak berani klaim. Tidak berani klaim di awal. Saya hanya mengatakan, saya merasa seperti ini ya. Ya setelah kejadian baru, oh ternyata ini loh maksud Tuhan gitu. Ya saya baru tahu setelah itu. Bukan di depan saya mengatakan, oh pasti terjadi seperti ini. Jangan-jangan saya jadi Tuhan Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian, sekali lagi ketika kita berdoa, jangan pernah minder. Karena Tuhan yang memintakan kita berdoa, jangan pernah takut dengan orang-orang yang mencoba klaim-klaim ini dari Roh Kudus segala macam, itu perlu diuji. Dan percayalah bahwasanya Tuhan itu memberi kita kuasa untuk berdoa.
Yang kedua, kita lihat. Berdoa sebab kita telah melihat kemuliaan Allah dalam Yesus, dan karena itu kita mengasihinya terutama di dalam doa-doa kita. Ya, maksudnya seperti ini. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa, ingat tadi adalah wasiat yang terakhir atau peninggalan-peninggalan yang penting ketika Tuhan Yesus segera akan disalib. Dan kita melihat bukan bahwasannya setelah Yesus mengatakan itu, beberapa jam setelahnya dia berdoa di Getsemani. Dan kita melihat kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah kita semakin mengerti kenapa Tuhan memerintahkan kita berdoa di dalam namanya. Karena dia pun juga berdoa. Bahkan peluhnya digambarkan seperti butiran-butiran darah seperti itu. Apakah darah benar? Bisa juga, tapi tidak ada kepastian. Alkitab mengatakan seperti itu, kita tidak bisa melebihi pada Alkitab. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berdoa karena kita sudah melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus. Dan itu dinyatakan oleh Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, apa yang diucapkannya, itu pun juga ucapan-ucapan doa. Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hei anakku, ini ibumu, hei ibu, ini anakmu. Kita bisa melihat itu adalah rangkaian doa yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan. Karena kita telah melihat kemuliaan daripada Allah dalam Yesus. Karena itu kita mengasihinya di dalam doa-doa yang kita lakukan. Maka kita berdoa. Berdoa di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, berdoa dalam kekuatan yang Yesus Kristus sediakan bagi kita untuk melakukan tugas rohani kita. Nah, ini penting untuk kita pahami ketika kita berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam kekuatan yang Yesus sediakan bagi kita untuk melakukan tugas rohani kita. Jadi berdoa, bentar saya ganti, bentar sekalian ya. Oke. Berdoa ketika itu di dalam nama Tuhan Yesus, itu ada kekuatan yang besar atau kuasa yang besar, dan itu disediakan bagi kita untuk melakukan tugas-tugas rohani kita hari lepas hari, waktu lepas waktu. Jadi ingat bahwasanya kenapa kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan yang besar yang Tuhan sediakan dan berikan bagi setiap kita. Ingat, kalau Tuhan di dalam penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dengan setiap roh atau ruah yang Tuhan berikan terutama bagi kita untuk menjadikan nafas hidup kita, jadi kehidupan bagi kita. Itu semua bisa terjadi. Betapa hebatnya. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan begitu luar biasa melalui perkataannya. Hal apa yang tidak bisa Tuhan perbuat? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Maka jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Bagi kita mungkin ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Tugas kita adalah berdoa. Tugas rohani kita salah satu adalah berdoa. Naikkan doa. Kalau kita diminta orang melihat bahasanya, tolong doakan. Jangan pernah ragu. Waduh, saya nggak bisa nih. Doakan, doakan, doakan. Jangan pernah berpikir tentang jawaban doa itu ada dalam diri kita. Tidak. Tetapi jawaban doa adalah daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu mulai mengkritisi gitu ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberikan karunia kesembuhan? Ketika dia berdoa sembuh. Dari sisi saya mengatakan, bisa nggak itu sembuh? Bisa. Tetapi uji lagi sekali. Tidak semua yang didoakan oleh orang itu, semuanya sembuh. Cek deh. Kalau didoakan oleh dia semuanya sembuh, itu jangan-jangan orang itu menjadi Tuhan.
Tidak semua saya katakan gitu ya. Bisa banyak, tapi tidak semua. Nah, bagaimana yang sembuh? Ya karena Tuhan mengizinkan sembuh. Yang tidak sembuh bagaimana? Ya Tuhan belum menjawab doanya. Bapak Ibu sekalian, kita semua punya kuasa yang sama. Kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita doa dalam nama Yesus itu. Nama yang penuh kuasa. Jadi apapun kalau kita punya kesulitan, sesuatu yang mustahil, teruslah berdoa. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 mengatakan, tetaplah berdoa. Tugas kita berdoa. Kekuatan dan kuasa itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas rohani kita yang salah satunya berdoa. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan tekun. Karena itu yang diperintahkan bagi kita. Itulah pentingnya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa, ada kekuatan yang begitu hebat dan besar yang menyertai di dalam doa kita. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu berdoa dengan bersandar kepada Yesus sebagai satu-satunya dasar bagi Allah untuk mendengarkan dan menjawab kita. Perhatikan ini ya. Berdoa dengan bersandar pada Yesus sebagai satu-satunya dasar bagi Allah untuk mendengarkan dan menjawab kita. Jadi sekali lagi ini Roh Kudus belum turun gitu kan. Ini masih tahapan di mana Yesus turun sebagai Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau konteksnya seperti ini, ya kita bersandar pada Yesus sebagai satu-satunya dasar bagi Allah untuk mendengarkan dan menjawab kita. Jadi maksudnya seperti ini, kalau kita berdoa, yaitu satu-satunya bagi Allah untuk mendasari, kayak kamu berdoa dalam nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Oke, saya akan mendengarkan dan menjawab doa itu. Di luar itu, Tuhan tidak mendengarkan dan menjawab doa kita. Nah, mungkin ini bingung, makanya poin keempat itu saya jelaskan dengan 4 hal juga. Yang pertama seperti ini. Silakan slide berikutnya. Ya. Menolak semua jasa dan kelayakan dalam diri kita. Di dalam Kejadian 32:10 bisa seorang membacakan ayat ini? Selain Pak Anton ya, Pak Anton sudah dia. Di slide sebelah kiri. Ada yang bersedia membacakan? Boleh saya baca, Pak? Boleh, Oma. Kejadian 32 ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya, terima kasih Oma. Ya, ini mengingatkan kita semua dalam Kejadian 32:10 bahwasannya sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan pada hambamu ini. Ya, ini kisah di dalam Perjanjian Lama di mana diingatkan bahwasannya sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Kita tuh nggak layak. Maka kita kalau katakan, wah doanya manjur. Jangan cepat tinggi tinggi hati atau besar kepala, karena itu bukan karena jasa ataupun kelayakan dalam diri kita. Ingat, dalam poin 4 tadi, bahwasannya ketika kita berdoa bersandar Tuhan Yesus sebagai satu-satunya dasar bagi Allah untuk mendengarkan dan menjawab doa kita. Artinya adalah semua jawaban doa itu berasal daripada Allah karena kita menaikkan doa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita diberkati menjadi saluran berkat, kita berdoa dan itu dijawab. Ya puji Tuhan, cuma gitu aja. Karena Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Bukan karena kita berdoa. Bukan. Benar kita melakukan doa. Tetapi jawaban doa itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, percaya bahwa betapapun kita tidak layak, namun dapat memperoleh kemurahan daripada Allah melalui Yesus Kristus. Silakan seorang lagi membaca Ibrani 4:16 yang ada di teks ini. Sorry, saya tulisnya Saya 4:16. baca, Pak. Silakan, silakan. Ibrani Pak, saya 4 akan ayat bacakan, Pak. 16. Oh, ya.
Ya, silakan Bu Indriati. Sebenarnya Pak Thomas sudah mematikan. Nanti sebentar lagi Pak Thomas Thomas saja. ya. Halo, apakah tadi Bu Indriati? Tadi bareng sama Pak Thomas Pak ya. Thomas ya, ini Bu Indriati. Nanti habis ini Pak Thomas ya. Oh iya, Oke. oke. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Bu Indriati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat dalam Ibrani 4:16 mengingatkan kita semua, mendorong kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, bukan kesombongan, tidak. Penuh keberanian, karena sebenarnya kita nggak layak. Menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, tadi sekali lagi di poin keempat, saya ingin mengingatkan kita semua. Kita bersandar kepada Yesus sebagai satu-satunya dasar untuk dasar bagi Allah untuk mendengarkan dan menjawab doa kita. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya kita itu nggak layak. Namun kita memperoleh kemurahan dari Allah melalui Yesus Kristus. Itulah yang melayakkan kita untuk kita boleh menaikkan doa-doa kepada Allah. Kita ini orang berdosa dan kita tidak layak datang kepada Allah, maka kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang melayakkan kita untuk berani datang kepada Allah. Wow. Jadi ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita sadar siapa kita. Kita orang yang sebenarnya tidak layak. Kita tuh orang berdosa, tetapi melalui kematian dan penebusan Yesus di kayu salib, kita berani datang menghampiri tahta kasih karunia itu. Maka pentingnya kita berdoa dalam nama Yesus. Bukan nama yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita sadar siapa kita. Kita nggak layak. Tapi Tuhan melayakkan kita. Berikutnya yang ketiga. Silakan Pak Thomas ya. Nanti ya saya bacakan dulu ya. Memohon berdasarkan jasa dan doa syafaatnya. Iman mendasarkan permohonan pada jasa Kristus, memandang perjanjian dan janji Allah yang dibuat di atasnya. Masih agak membingungkan. Silakan Pak Thomas baca Mazmur 74 ayat 20. Baik, Pak. Mazmur 74 ayat 20. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita lihat bahwasannya maksudnya seperti ini. Bahwasannya ketika kita menaikkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus tadi, di mana itu satu-satunya alasan bagi Allah untuk mendengarkan dan menjawab doa kita. Itu bukan hanya sekedar kita menaikkan doa itu, tetapi semuanya ada di dalam perjanjian Allah. Perjanjian Allah yang dinyatakan kepada kita. Jadi inilah yang mendorong kita untuk berani berdoa dan berdoa di dalam nama Yesus. Karena ada perjanjian Allah di sana. Allah sudah berjanji pada kita semua bahwa dia akan memberikan, akan membebaskan manusia dari dosa-dosa melalui keturunan daripada Hawa itu. Dan Mazmur mengingatkan, pandanglah kepada perjanjian. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Betapa luar biasanya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada perjanjian Allah yang dinyatakan kepada umatnya, kepada kita semua. Dan itu kita lakukan dengan kita berdoa dalam nama Yesus. Yang terakhir, poin yang keempat dari bagian yang keempat ya. Mempercayai bahwa kita akan memperoleh jawaban yang penuh anugerah demi Kristus. Silakan seorang lagi yang terakhir. Dan baca dari Markus 11 ayat 24. Buka dulu mic-nya. Saya baca ya Pak. Silakan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu
akan diberikan kepadamu. Amin. Terima kasih, Bu Ruth. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, tadi ada 1, 2, 3. Nah, ujungnya seperti ini. Mempercayai, kita akan mendapatkan jawaban yang penuh anugerah demi Kristus. Tadi dibacakan oleh Bu Ruth. Jadi ketika kita berdoa, kita itu mempercayai, kita memperoleh jawaban. Doa bla 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 bla, kita naikkan atau kita panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam doa itu, kita mengimani, kita mempercayai, kita memperoleh jawaban doa yang penuh anugerah. Nah, Tuhan berkata, minta apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Karena kita akan menjawab jawaban doa yang daripada Allah sendiri. Masalahnya adalah kita belum berani meminta sesuatu pada Tuhan. Di sini nggak ada teksnya, sengaja saya nggak kasih teks. Kita balik ke Alkitab kita, tadi kan pasal 16 ayat 23 gitu ya. Kita buka di Alkitab kita masing-masing, saya akan membacakan Yohanes 16 ayat 24, satu ayat setelahnya. Sengaja saya nggak kasih supaya kita bisa buka Alkitab kita gitu ya. Yohanes 16 ayat 24. Saya akan bacakan ya. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Inilah masalahnya. Ayat itu masih berlanjut. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. Kalau tadi 16:23 ini 16:24 ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, satu keberanian bagi kita, ini penting untuk kita berani meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingatkan pada murid-muridnya, kamu belum minta satu apapun juga. Padahal mereka mengikuti Tuhan Yesus 3 tahun lebih, dikatakan 3 tahun setengah. Apakah mereka tidak minta sesuatu pada Tuhan? Minta. Contohlah pada waktu itu juga dalam mereka mengikuti Yesus, dan dua muridnya berkata, oh ini saya minta di bagian sebelah kanan dan kiri. Tetapi apa yang mereka minta tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak sekalian, kita perlu memahami dua sisi gitu ya. Kita sudah minta, kalau kita sudah minta artinya yang kedua dalam nama Yesus. Nah kalau dalam nama Yesus, permintaannya sesuai dengan daripada kehendak dan kemuliaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka apa yang kita sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus akan menolong kita, memampukan kita, membuat kita lebih mengerti, lebih paham bagaimana kita harus berdoa. Mintalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja sekarang kita punya kerinduan untuk memperluas. Kemarin semakin terasa lebih penuh gitu ya. Kemarin kita foto, ya puluhan orang ada di sana kelihatan di foto, tapi masih ada sebagian yang tidak ikut foto. Karena mungkin ada di bawah atau mungkin juga sudah terasa penuh. Kita perlu memperluas. Mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Yesus. Mempercayai Tuhan itu menjawab doa kita. Kapan dijawab kita nggak ngerti. Tapi semakin sulit untuk kita mendapatkannya, semakin kencang kita berdoa pada Tuhan. Jangan pernah ragu. Mari kita terus berdoa. Jadi Bapak sekalian ingat, ketika kita berdoa, bukan ucapan kita saja. Tetapi berdoa itu, kita sedang berteologi. Apa yang ada di dalam diri kita, baik itu pikiran, apa yang kita simpan di dalam hati, itulah yang memungkinkan keluar dari perkataan kita. Yang lalu saya katakan, berdoa dengan ayat-ayat firman Tuhan.
karena kita membacanya. Kalau kita tidak pernah membaca, bagaimana bisa muncul? Bagaimana kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan bisa muncul perkataan itu? Dan hari ini berdoalah dalam nama Yesus. Kayaknya Tuhan semakin memperkaya kita, semakin membuat kita semakin mengerti. Bukan sekedar doa-doa yang kita ucapkan dan perkataan kita, tapi berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ada satu hal Pak Edi, Ya, Oma. saya mau nambahin sedikit karena ada firman Tuhan, saya nggak ingat ayatnya di mana. Roh Kudus menolong kita dalam menaikkan doa kita. Jadi saya tidak pernah lupa minta Roh Kudus mendahului supaya menolong apa yang saya naikkan itu berkenan kehadiran Tuhan. Iya, betul sekali, Oma. Ya. Nah, yang Roh Kudus menolong kita kalau kita tidak bisa berdoa begitu. Iya. Ya, Betul, Oma. Nanti bisa jadi satu bahan lagi ya. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ya. Nah, Roh Kudus bisa juga. Terima kasih diingatkan, Oma ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Roh Kudus menolong kami. Untuk kami dituntun semakin memahami, untuk kami berdoa di dalam sikap doa, di dalam ucapan doa kepada Engkau. Biarlah tuntunan yang daripada Engkau menyertai setiap kami, memberikan hikmat pada kami. Ternyata kami tidak cukup hanya berkata-kata. Kami terus mau belajar akan firman Tuhan yang mengingatkan kami dan menjadi kepenuhan di dalam doa kami, dan perlu kami naikkan di dalam nama-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan terus murnikan di dalam doa kami, dan tuntun di dalam setiap doa kami, agar semakin hari doa kami semakin memperkenan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya serahkan pada Diaken Juliana. Terima kasih Pendeta Edi yang sudah memberikan pencerahan pada kita ya, menjelaskan tentang berdoa gitu ya. Kiranya ini boleh bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kita ya di dalam hal berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pendeta Edi selanjutnya. Sebelum kita mungkin doa-doa, pokok-pokok doa kita boleh ditampilkan terlebih dahulu. Kita akan menaikkan kembali satu pujian sebagai rasa syukur kita juga, karena tidak terasa doa-doa syafaat kita juga sudah banyak yang terkabul ya, yang Tuhan sudah berikan jawaban. Juga kita terus diberikan kekuatan seperti yang tadi diberikan pencerahan di dalam firman Tuhan pagi ini, bahwa kita di dalam berdoa kita diberikan kekuatan yang sudah Tuhan sediakan ya. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian lebih dalam ku menyembah. Setelah itu nanti doa penutup oleh Ibu Rita ya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian.
berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, kiranya mereka juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan dan dikokohkan dengan keluarga-keluarga yang mempunyai persekutuan dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami, karena Engkaulah sumber jawaban doa kami dan sumber pengharapan kami. Kami naikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kiranya dari segala doa-doa kami, kehendak-Mu yang terjadi di dalam doa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.